Shalom semuanya, jadi saya akan menjelaskan tentang otoritas Alkitab. Yang pertama, otoritas Alkitab. Artinya, semua kata dalam Alkitab adalah kata-kata Tuhan. Jadi, ketidakpercayaan atau ketidaktaatan pada kata-kata Alkitab sama dengan tidak percaya atau tidak taat kepada Tuhan. Yang dimaksud dalam slide ini adalah ketika kita membaca Alkitab dan menjadikannya hanya sebuah pengetahuan atau ilmu yang kita dapatkan dan tidak mempercayainya atau sekedar menyimpannya saja, itu sama dengan kita tidak percaya pada kata-kata Alkitab sendiri. Sebagai contoh, dalam Efesus 6 ayat 1 tentang taatilah orang tuamu, jika kita hanya membaca saja, sekedar membaca dan hanya sebagai pengetahuan, tidak melakukannya atau tidak mengimaninya sendiri, maka itu dapat disebut dengan ketidakpercayaan atau ketidaktaatan pada kata-kata Alkitab. Nah, melalui contoh tersebut dapat dilihat bahwa kita sebagai orang percaya seharusnya membaca Alkitab tidak hanya sekedar membacanya, namun kita harus juga bisa mempercayai Alkitab, mempercayai kata-kata Alkitab itu sendiri, mengimani dan melakukannya. Dari situlah tercermin percaya dan ketaatan kita kepada Tuhan melalui hal-hal sederhana seperti yang dikatakan dalam Efesus 6 ayat 1, yaitu menghormati dan taat kepada orang tua kita. Ya, itu. Yang dapat tahu dan percaya bahwa semua kata dalam Alkitab adalah firman Tuhan. Nah, dari sini pertanyaan ini, bagaimana kita dapat tahu dan percaya bahwa semua kata dalam Alkitab adalah firman Tuhan? Yaitu faith seeking understanding. Jadi melalui kita percaya kepada Allah itu sendiri terlebih dahulu, yang artinya kita sudah dilahir barukan dan kita percaya dan mengimani pada Tuhan, dan kita percaya setiap kata-kata yang ada dalam Alkitab itu sendiri melalui penglihatan kita, melalui kita mendengar, kita membaca Alkitab, kemudian memahaminya dan menerapkan atau melakukannya dalam kehidupan kita. Jadi itu yang disebut dengan faith seeking understanding, yaitu mengimani, mempercayai dengan membaca, mendengar, kemudian memahami dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu yang disebut dengan faith seeking understanding. Sehingga dari situlah kita dapat mempercayai setiap kata-kata dalam Alkitab, bahwa setiap kata-kata yang dalam Alkitab adalah firman Allah itu sendiri. Selanjutnya, yang pertama, klaim Alkitab. Perjanjian Lama seringkali menggunakan kata awal, beginilah firman Tuhan, beginilah firman Allah. Kata-kata tersebut merujuk pada satu subjek yang jelas, yaitu Allah sendiri. Yang selanjutnya, tidak semua kata dalam Alkitab dikatakan secara langsung oleh Allah atau audible. Artinya di sini kata-kata yang disampaikan Allah itu tidak langsung bisa kita dengar, seperti saya menyampaikan kepada kalian semua. Tidak seperti itu, melainkan kata-kata tersebut adalah sebuah laporan yang harus mereka sampaikan, sama seperti juru bicara atau pengantar pesan yang menyampaikan pesan tuannya. Dalam hal ini Allah mengilhamkan kata-katanya, mengilhamkan isi hatinya kepada para penulis kitab-kitab itu sendiri, seperti tokoh-tokoh dalam Alkitab. Itu tidak semata-mata secara langsung mereka dapat mendengar suara Allah itu sendiri, melainkan dapat melalui peristiwa-peristiwa di sekitarnya atau melalui pengalaman Allah dengan sang penulis tersebut. Nah, setelah mereka mendapatkan wahyu tersebut, mendapatkan kata-kata atau isi hati Allah itu sendiri, mereka akan menuliskannya seperti juru bicara atau pengantar pesan yang menyampaikan pesan tuannya. Dan di sini sebagai penulis kitab, penulis nubuat, mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu menyampaikan pesan tuannya kepada yang lainnya. Di sini penulis kitab atau penulis nubuatan itu mewartakan atau memberitakan apa yang menjadi kebenaran dan kata-kata Allah yang sudah mereka alami dalam hidup mereka. Yang selanjutnya, perjanjian baru dalam 2 Timotius 3 ayat 16. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correction, and training in righteousness. Kata scripture merujuk pada perjanjian lama dan semua tulisan yang diilhamkan Tuhan di masa depan atau perjanjian baru
Dan kata God breathed dalam pengertiannya adalah breathed out by God, yang sebenarnya adalah metafora dari perkataan Allah. Yang dimaksud dalam slide ini adalah setiap tulisan atau setiap kata-kata yang sudah ditulis dalam Alkitab yang diilhamkan Tuhan di masa depan, dan semua itu adalah hembusan nafas Allah sendiri. Jadi kata-kata yang dalam Alkitab itu tidak semata-mata dari pemikiran manusia itu sendiri, melainkan itu adalah hembusan nafas Allah yang diilhamkan kepada manusia, kemudian mereka menuliskannya. Namun tidak semua orang dapat menuliskannya. Allah hanya memilih orang-orang tertentu dan mengirimkan Roh Kudus untuk mereka dapat menulis apa yang menjadi ilham Allah itu sendiri. Selanjutnya, dalam 2 Petrus 1 ayat 21 tertulis, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Ya, yang selanjutnya, Petrus sedang tidak menyangkal peranan kepribadian manusia dalam penulisan kitab, melainkan menunjukkan bahwa sumber utama dari setiap nubuatan bukan berasal dari diskusi manusia tentang apa yang mereka ingin tulis, melainkan Tuhan sendiri melalui Roh Kudus yang menggerakkan mereka, para penulis Alkitab. Dalam hal ini, seperti yang sudah saya katakan, bahwa setiap penulisan dalam Alkitab tidak semata-mata murni dari manusia itu sendiri atau dorongan dari diri manusia itu sendiri, melainkan Allah mengilhamkan kata-kata tersebut kepada para penulis, kemudian Allah itu sendiri yang mengirimkan Roh Kudus untuk mereka agar mereka tergerak hatinya dan memiliki dorongan untuk menulis apa yang menjadi wahyu Allah itu sendiri dalam Alkitab. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana Alkitab meyakinkan kita bahwa klaim Alkitab itu benar. Kita hanya dapat yakin bahwa Alkitab adalah firman Allah apabila Roh Kudus bekerja di dalam kita. Orang di luar Kristen yang tidak percaya kepada Kristus dan tidak menerima Roh Kudus, mereka tidak dapat percaya dan sepenuhnya yakin akan klaim Alkitab bahwa Alkitab adalah isi firman Allah. Mengapa? Karena Alkitab sendiri menjelaskan dalam 1 Korintus 2 ayat 13-14, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh sifat manusia, tetapi berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan dia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Seperti yang ayat ini sampaikan bahwa di tulisan akhirnya, hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Itu berarti bahwa hanya Roh Kudus yang dapat bekerja meyakinkan kita manusia bahwa kita berisi firman Allah. Lalu dari selanjutnya ditulis dalam Yohanes 10 ayat 7, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dari sini kita dapat melihat bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku, artinya di luar dari domba-domba Allah, maka mereka tidak dapat mendengar suara Kristus, yang mana adalah Alkitab itu sendiri, karena Alkitab berisi firman Allah. Yang ketiga, kita adalah akan menceritakan bukti-bukti lain yang berguna tetapi akhirnya tidak untuk meyakinkan. Maksud dari sini berguna akhirnya tidak untuk meyakinkan adalah bahwa buku-bukunya adalah berguna untuk mendukung bahwa Alkitab itu benar adanya, tetapi pada akhirnya yang meyakinkan kita bahwa Alkitab itu adalah berisi firman Tuhan itu adalah Alkitab itu sendiri, bukan dari buku-buku lain. Mengapa? Alkitab adalah buku sejarah yang akurat dan mengandung nubuatan yang terdamping tahun-tahun setelahnya. Telah mengubah hidup banyak orang dan mempengaruhi sejarah umat manusia melebihi buku lainnya. Kita tahu bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Nah, bagaimana ini dikatakan Tuhan akhirnya tidak meyakinkan lalu berguna untuk mengenal Alkitab? Buku-buku dan argumen lainnya mungkin saja mendukung Alkitab dengan menghilangkan rintangan yang bisa menghalangi kita mempercayai Alkitab, sehingga kita semakin percaya bahwa Alkitab itu benar-benar perkataan Allah. Yang dimaksud khususnya adalah buku-buku ilmu pengetahuan, buku filsafat dan buku-buku lainnya yang sudah dibuat oleh manusia.
bisa saja mendukung Alkitab bahwa Alkitab itu benar, bahwa Alkitab itu firman Tuhan. Kenapa? Karena ada isi-isi dari firman Allah yang sebelumnya belum diungkapkan, seperti bagaimana bumi itu bulat bukan datar. Kemudian di zaman sekarang ilmu pengetahuan membuktikan bahwa bumi itu bulat. Nah, selanjutnya adalah seperti wahyu yang berisi tentang nubuatan akhir zaman. Bagaimana sekarang kita bisa melihat bahwa hal-hal yang tersirat dalam Alkitab itu benar. Dan buku-buku lain itu mencatat sejarah-sejarah yang sebenarnya sudah dibuatkan oleh Alkitab. Oh iya. Ya, terus ini kan Ya, baik, saya akan melanjutkan dari presentasi dari teman saya. Yang keempat adalah Alkitab membuktikan dirinya sendiri. Mengapa kita mengatakan Alkitab bisa membuktikan dirinya sendiri? Alkitab membuktikan dirinya sendiri benar karena tidak ada otoritas lain yang lebih tinggi. Artinya Alkitab itu sudah otoritas paling tertinggi. Tidak ada lain. Yang lain itu kayak buku pengetahuan, itu tuh semua hanya membantu kita untuk memahami, tetapi tidak meyakinkan. Alkitab tuh selalu menjadi otoritas yang paling tertinggi. Bagaimana kita tahu otoritas Alkitab itu yang paling lebih tinggi? Karena tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih akurat dari Alkitab dalam menjelaskan sejarah berisi nubuat yang sudah dan pasti terjadi. Alkitab berani mengklaim sendiri bahwa ia adalah otoritas tertinggi. Artinya Alkitab itu lebih akurat karena di dalam Alkitab itu menceritakan tentang sejarah, menjelaskan sejarah dan berisi nubuat yang sudah dan akan terjadi. Artinya di sini apa yang tertulis di Alkitab itu pun yang akan terjadi. Yang berikutnya, yang kelima adalah argumentasi. Seseorang mungkin saja tidak setuju akan klaim sepihak Alkitab adalah firman Allah. Hal ini dikarenakan manusia telah jatuh ke dalam dosa sehingga manusia tidak dapat melihat dan menganalisis tentang Allah dan ciptaannya. Mengapa alasan mereka? Ada alasan yang mengatakan mereka tidak setuju dengan Alkitab tersendiri. Yang pertama adalah logika. Kenapa logika di sini? Mereka menganggap bahwa mereka memakai pemikiran akal budi mereka bahwa Alkitab itu tidak sesuai dengan pemikiran mereka. Yang kedua, panca indera. Panca indera artinya mereka menganggap Alkitab itu belum mereka rasakan, mereka tidak bisa melihat langsung, bisa melihat sehingga mereka tidak mempercayai Alkitab. Yang ketiga, pengalaman empirik atau pengalaman yang pernah mereka rasakan sendiri. Mengapa alasan orang-orang tidak setuju? Karena bisa ketiga juga karena mereka merasa Alkitab ini mereka belum pernah mengalami apa yang sudah terjadi. Jadi mereka tidak bisa percaya. Yang keempat, otoritas. Yang selanjutnya, mengapa sih kita bisa percaya pada Alkitab? Yang pertama, klaim Alkitab. Yang kedua, pengalaman yang nyata. Artinya pengalaman yang ditulis di Alkitab itu benar-benar terjadi oleh nabi-nabi. Mereka itu pernah terjadi sehingga mereka menulisnya. Yang ketiga, konsisten. Dan keempat, peran Roh Kudus yang terjadi dalam Alkitab. Yang selanjutnya adalah cara komunikasi. Meskipun Alkitab mengklaim dirinya sebagai firman Allah, tetapi hal ini tidak berarti bahwa dikte menjadi satu-satunya cara Allah berkomunikasi terhadap penulis Alkitab. Jadi bukan hanya dikte cara Allah untuk memberitakan firman-Nya melalui orang-orang yang dipercaya dalam menulis Alkitab. Jadi dalam Ibrani 1 ayat 1 yaitu setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi sejak dahulu kala Allah sudah dengan berbagai cara Dia menyampaikan firman-Nya kepada para nabi-nabi. Beberapa contoh komunikasi Allah dengan penulis. Yang pertama tadi dikte, dalam Wahyu 2 ayat 1 akan saya bacakan, yaitu tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Jadi Allah memerintahkan Yohanes untuk menulis pesannya kepada malaikat jemaat di Efesus. Dalam hal ini Yohanes secara langsung menuliskan apa yang ia dengar karena perintah Allah. Yang kedua, mengumpulkan data historis. Itu terdapat di Lukas 1 ayat 1. Contohnya ada Lukas 1 ayat 1 sampai 3. Akan saya bacakan. Lukas 1 ayat 1 sampai 3.
Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayanan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi Lukas melakukan riset sejarah dari saksi mata dan tulisan-tulisan tentang kehidupan dan pengajaran Yesus, dan yang kemudian menyusunnya secara berurutan dengan bantuan Roh Kudus. Jadi bagaimana kita bisa mempercayai bahwa dengan mengumpulkan data historis, karena para nabi-nabi itu setelah dipercayakan Tuhan dan mereka juga melakukan penelitian dengan saksama, dan dan Tuhan menurunkan Roh Kudus-Nya untuk membantu mereka dalam mengumpulkan data historis untuk menjadi isi dari Alkitab. Yang selanjutnya adalah cara komunikasi lain-lainnya itu. Allah mungkin saja berbicara melalui mimpi, penglihatan, mendengar suara Tuhan. Contohnya seperti mimpi banyak di Perjanjian Lama, nabi-nabi yang menuliskan firman Tuhan melalui mimpi, di mana mereka bernubuat. Dan ada juga yang penglihatan seperti Musa, diberi penglihatan dengan api yang menyala-nyala dan mendengarkan suara Tuhan. Ya, baik, di sini kami akan menjelaskan beberapa tambahan dari buku Grudem, yang beberapa hal yang penting. Yang pertama, padahal di mana kepribadian orang awam dan gaya penulisan terlibat secara mencolok, seperti halnya bagian utama Alkitab, semuanya kita bisa mengatakan bahwa pengawasan dan arahan Allah yang penuh kasih atas kehidupan masing-masing. Yang kedua, penulis seperti itu sehingga kepribadian mereka, latar belakang dan pelatihan mereka, kemampuan mereka mengevaluasi peristiwa di dunia di sekitar mereka, akses mereka ke data historis, penampilan mereka sehubung dengan keakurat informasi dan individu mereka. Yang ketiga, keadaan ketika mereka menulis, semuanya itu persis seperti yang Tuhan inginkan. Jadi ketika mereka benar-benar sampai pada titik mereka menulis di atas kertas, kata-kata itu sepenuhnya adalah kata-kata yang diinginkan, yang mereka sendiri, yang kata-kata yang diinginkan Tuhan sendiri, bukan kata-kata yang mereka inginkan. Tuhan juga akan mengklaim itu sebagai miliknya. Setelah kami membuat PPT ini, hasil penggalian pribadi setelah memahami otoritas Alkitab yang kami dapatkan adalah yang pertama, kami mengetahui bahwa Alkitab tidak bisa disetarakan dengan buku lainnya, sehingga kami percaya bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber kebenaran. Tidak ada sumber kebenaran lainnya selain Alkitab. Yang kedua, kami semakin mengetahui bahwa Alkitab adalah pedoman utama dalam ilmu pengetahuan yang saya dapatkan. Banyak buku-buku duniawi, buku-buku pengetahuan yang benar, namun itu semuanya berpedoman pada Alkitab. Jadi bila buku-buku itu tidak berpedoman pada Alkitab, berarti semua buku itu adalah salah. Yang ketiga adalah kami semakin yakin bahwa Alkitab membawa kami semakin dekat dengan Tuhan, karena itulah wahyunya. Jadi melalui Alkitab inilah cara kita berkomunikasi dan menumbuhkan iman kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir, kami menjadi tahu bahwa setiap harinya kami tidak bisa cukup hanya berdoa, namun harus membaca Alkitab, karena itulah membuat iman kita bertumbuh. Jadi tanpa membaca Alkitab, iman kita itu mati, gitu kan, sama juga dengan berdoa. Jadi setiap harinya kami belajar untuk membaca firman Tuhan, menjadi saat teduh dan berdoa setelah itu. Nah, kesimpulan yang kami dapatkan adalah yang pertama, Alkitab adalah otoritas tertinggi karena berisi firman Allah. Yang kedua, klaim Alkitab bahwa ia adalah firman Allah dan dapat dibuktikan dari sejarah manusia. Jadi dalam sejarah manusia, mulai dari penciptaan, kejatuhan dan penebusan, itu semua tercatat dalam Alkitab. Yang ketiga, tidak ada yang memiliki otoritas setara dengan Alkitab. Jadi karena Alkitab itu adalah otoritas yang paling tinggi, sehingga buku-buku dan
otoritas lainnya itu harus berpedoman pada Alkitab. Yang keempat, Allah mengkomunikasikan kepada para penulis Alkitab dengan berbagai macam cara, tetapi tidak mengubah esensi dari pesan yang akan disampaikan. Walaupun Allah berbeda-beda menyampaikannya kepada para nabi atau penulis, yaitu dengan dikte, dengan cara mimpi para nabi, penglihatan dan lain-lain, tapi tidak mengubah esensi dari pesan yang akan disampaikannya kepada kita orang yang percaya.